kita ambillah karakter bala orang yang ibadah. Sehingga ketika terjadi timpaan sama kita, ada masalah di diri kita, ridha atau sabar. Ada salah satu keduanya, ketika tunainya masalah, selesainya permasalahan, engkau dipilih oleh Allah dengan Allah berikan nikmat, atau Allah tinggikan martabatmu dengan keilmuan atau ketaatan. Korelasinya di mana hadis tersebut, tunggu? Stempel atau ketok palu daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka bahwa sungguh serta kesulitan itu kesabaran, itu kemudahan. Tanpa ada dinding waw, tanpa ada dinding summa, langsung aja itu. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada fa inna ma'al usri wa yusra, fa inna ma'al usri summa yusra. Arti kata sedekat itu usri sama yusra. Usri yang dimatikan huruf sin, yusra yang dimatikan huruf sin juga. Ada 3 huruf, sama-sama 3 huruf. Us keduanya, iya, dhammah kedua pertamanya. Sehingga artinya seberapa besar usri yang kau lewati, sebegitu besar pula yusra kau dapati. Usri yang bagaimana? Usri yang kau lewati dengan pintu sabar atau ridha. Dalam ayat tersebut Allah sangat adil dan Allah sangat kaya. Ditanyakan orang kepada kami dari sisi thalabah, para penuntut ilmu nahwu. Di sana alif lam saja kami memperdebatkan. Kalau dalam ilmu nahwu, alif lam saja kami membincangkan. Fa inna ma'al usri yusra. Kenapa pada kalimat usri ada alif lam? Kenapa pada yusra tak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Habib sebagai guru kami, sebagai tuan rumah dan sebagai murabbi di sisi hati kami. Dan yang kami muliakan Walid Hasan serta keluarga, Umi dan lain sebagainya. Semoga keluarga besar Habib Ali selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu Allah mudahkan segala hajat-hajat beliau. Amin. Dan Allah halalkan segala perjalanan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hormat kami kepada seluruh jamaah yang masih setia untuk mendampingi majelis yang mulia ini, Al-Masyhad. Dan hormat kami pula kepada seluruh pendukung majelis ini, baik yang tidak hadir maupun yang sedang menyaksikan acara ini. Nyo voice long lagi nyo karena kurang sehat. Jadi bukan maksud long agak tasawuf, bukan. Oh man, kuan tasawuf baju berhabakan. Beradung paksa kolab. Ya, insyaallah. Jadi berbicara nasihat, tadi Habib mengatakan nasihat sedikit. Ya, katruh kuno sehat, karena sehat hati. Ya, katruh kuno karena sehat. Mehandro berarti sakit. Mana kira-kira. Kami ada prinsip dalam keilmuan tentang pencapaian kita sebagai thalabah, pencapaian kita sebagai santri, perjalanan kita sebagai umat dan sebagai hamba. Hal yang paling berat, salah satunya, ini bukan mentok di sini istilahnya. Hal yang paling berat salah satunya adalah memiliki kalimat ridha. Ridha itu bahagian daripada ibadah hati, dan dia bahagian daripada identitasnya diri sebagai hamba kepada Allah. Ada wahyu Allah kepada Nabi Musa tertulis di dalam kitab Syifaul Qulub karangan Syekh Abdullah Al-Asyi. Di sana dikatakan oleh Allah, barang siapa yang tidak ridha dengan hukumku,
dan tidak sabar dengan balaku dan tidak syukur dengan nikmatku, maka hendaklah ia pindah daripada bawah langitku dan carilah ia tempat sendiri dan Tuhan yang lain daripada aku. Artinya seolah-olah tiga itu menjadi syarat untuk sahnya duduk di bumi dulu. Kalau punya bahasa tanya mana harga sewa bumo istilahnya, rida kepada hukum, kemudian sabar atas bala, kemudian syukur atas nikmat. Apa sih arti rida tengku? Apa beda rida dengan sabar? Beda. Gimana cara pegang? Ada minuman semua? Nai. Sini je. Bismillah. Coba minum air. Ambil anak rumah tangga jemaah je begini. Kalian aja malu, sini je bila. Yang kau beja lain. Kadang menjebian ku jabar. Alhamdulillah. Waktu nejib ibunonya, nak kritikan ku hana ada nejibnya. Alah air putih kalau kopi pas ini. Ada kritikan enggak? Kira-kira? Enggak ada. Anteng aja enggak? Nikmat aja enggak? Artinya ibu teh ini rida waron. Nyarida tanpa ada pembahasan, tanpa ada kritikan, ya jalan terus, show must go on. Ngerti maksudnya? Ya relax mantap. Tapi punya sabar na perjuangan. Ibarat kami para suami ketika minum teh yang ditaruh bukan gula, garam. Pas kami minum itu kelat campur asin, gimana sih rasanya? Tapi kami tetap minum. Kenapa? Menghargai perbuatan sang istri. Minum tetap minum, tapi ini ada yang enggak kami suka di sini. Nyogekeun kami kepada ite ini sabar. Paham di sini? Ngerti maksudnya? Saya dengan kopi rida tanpa ada pembahasan. Oh kena lambung, naik asam lambung, perih di ulu hati, hanagat kepada paru-paru, hana urusan. Belum ada kopinya join. Sahabat, bestie lo. Paham maksud rida? Paham maksud sabar? Itu artinya. Subuh rata-rata orang rida untuk sholat subuh atau sabar untuk sholat subuh? Kira-kira apa? Sabar pun rida apa sholat subuh? Kenapa sabar? Karena ada perjuangan. Genggam tangan dingin tapi wajib berdiri nih. Kan agaknya. Nah perjuangan sedikit tapi tetap berlaku perbuatan itunya kan sabar. Yang sehingga kalimat rida itu yang enggak ada pembahasan sama sekali, ini amat aja semua. Artinya bagi kita-kita yang telah memiliki anak mungkin paham benar bahasa saya ini tentang di ketika kami yang ayah mengangkat anak misalnya untuk terbang-terbangan itu, ketika kami ditendang sama kakinya kepada wajah sakit sekali. Tapi belum ada sampai hari ini yang ayah emosi kecuali mengelawa anak. Ambil anak dilempar gara-gara nendang wajahnya. Enggak ada. Bahkan si ayah tersenyum dan bahkan dia senang. Kenapa? Anakku mulai aktif. Sakit loh kena tendangannya. Tapi kenapa enggak marah? Karena beliaunya rida penuh kepada anak ini tanpa ada penahanan, tanpa ada perjuangan. Tapi menyegop iglum bamuka anaknya. Kira-kira pada jam tu dia kemudian perang yang terjadi. Sehingga kalimat rida ini ada hal spesial. Kenapa saya harus membahas ini dan kenapa ini yang teringat? Wallahu alam. Ada hadis yang lain di dalam kitab Syifaul Qulub pula. Di ketika Allah ingin memilih hambanya, arti memilih di sini dalam semua maksud. Ada kala ingin menikmatkan hamba, ingin menyelamatkan hamba, ingin mengalimkan hamba, ingin mencintai hamba. Pemilihan ini terjadi
melalui fase bala. Arti bala di sini timpaan. Di ketika engkau ingin dipilih oleh Allah, maka engkau mesti melalui fase bala dulu. Udah selesai bala, kami belum dipilih juga kok. Ada syarat. Bala yang Allah berikan untuk Allah pilih engkau sebagai pilihannya mesti dan harus dan wajib dilewati dengan dua pintu. Pilih salah satu, pintu sabar atau pintu ridha. Pintu sabar atau pintu ridha. Di balai ini insya Allah yang udah ridha cuma satu orang, ketuanya. Ya, yang lain macam sabar. Ya. Nah yang ridha itu kan? Nah alhamdulillah. Nah, udang panggo yang ridha. Nah, insya Allah. Sehingga ketika datang sebuah timpaan, jadi jangan maknakan dulu itu azab, sebab timpaannya terbagi tiga, tergantung siapa yang mengalami. Oh, yang mengalami itu seorang yang taat benar tanpa maksiat, maka dikatakan bala ini bagi dia ujian untuk naik kelas. Oh, yang mengalami ini orang yang 50-50, maksiat tekun, ibadah rajin, 50-50-nya juga memang malaikat. Maka bila datang bala ke dia itu namanya teguran. Jangan jauh kau berenang tenggelam, balik ditegur oleh Allah. Tapi bila datang bala itu kepada orang yang ahli maksiat tanpa ibadat, maka katakan itu azab. Sehingga bala di sini kita ambillah karakter bala orang yang ibadah. Sehingga ketika terjadi timpaan sama kita, ada masalah di diri kita, ridha atau sabar. Ada salah satu keduanya, ketika tunainya masalah, selesainya permasalahan, engkau dipilih oleh Allah dengan Allah berikan nikmat atau Allah tinggikan martabatmu dengan keilmuan atau ketaatan. Korelasinya di mana hadis tersebut tunggu? Stempel atau ketok palu daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka bahwa sungguh serta kesulitan itu kesabaran, itu kemudahan. Tanpa ada dinding waw, tanpa ada dinding summa, langsung aja itu. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada fa inna ma'al usri wa yusra, fa inna ma'al usri summa yusra. Nah, arti kata sedekat itu usri sama yusra. Usri yang dimatikan huruf sin, yusra yang dimatikan huruf sin juga. Ada 3 huruf, sama-sama 3 huruf. Os keduanya, iya, dhammah kedua pertamanya. Sehingga artinya seberapa besar usri yang kau lewati, sebegitu besar pula yusra kau dapati. Usri yang bagaimana? Usri yang kau lewati dengan pintu sabar atau ridha. Dalam ayat tersebut Allah sangat adil dan Allah sangat kaya. Ditanyakan orang kepada kami dari sisi thalabah, para penuntut ilmu nahwu. Di sana alif lam saja kami memperdebatkan. Kalau dalam ilmu nahwu, alif lam saja kami membincangkan. Fa inna ma'al usri yusra. Kenapa pada kalimat usri ada alif lam? Kenapa pada yusra tak ada? Bukankah tadi sepadan bahasanya? Maka jawabannya, alif lam itu dikhususkan dengan kalimat ma'rifah. Artinya, usri yang Allah berikan kepada manusia tidak salah jalan. Artinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak melemparkan hutang kepada saya dengan nominal 200 juta. Saya nggak sanggup. Sesanggup saya berapa? 2 juta. Itu usri saya alif lam itu. Usrinya dikhususkan, yusranya diumumkan dengan kalimat nakirah. Seorang pemilik botol bekas saja boleh dapat yusra Rubicon tanpa ada kapasitas pada yusranya, tapi ada kapasitas pada usrinya. Ini keadilan dan kekayaan Allah. Sehingga di ketika kita malam ini ingin dapat nikmat yang besar, maka bahasa saya secara khusus menambung lisan daripada Al-Quran, rindukanlah usri dulu, baru kau dapat yusra. Di ketika usri telah hadir, kesulitan, masalah atau apapun, maka itu syaratnya yusra. Tersenyumlah ketika masalah tiba. Kenapa? Tidak ada nikmat yang Allah berikan dengan fase yang tanpa usrinya.
sekaliber kekasih Allah sekalipun, untuk dikenal Rasulullah pada persada bumi mesti melewati usri dulu. Sebelum Allah wahyukan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad di umur 40 tahun, Rasulullah SAW melewati fase ditempa dulu, digembleng dulu, diuji dulu, lolos, barulah beliau dititahkan sebagai Rasul akhir zaman. Siapa kita yang enggak mau usri, pengen yusra aja? Bisa enggak tunggu? Bisa, jomblang aja, nah yusra aja. Ya. Terus maksudnya. Alhamdulillah. Jadi nyan mantap nasihat kepada diri sendiri dan kepada kita semua insyaallah. Jadi setiap malam ini bila kita turun daripada majelis, insyaallah bila panjang umur keesokan hari, ketika datang masalah maka jangan lari. Kenapa? Itu syaratnya yusra. Caranya bagaimana? Sikapi dengan dua pintu. Engkau mampu sabar, ambil jurusan itu. Engkau bisa ridha, itu terbaik bagimu. Paham? Ngerti maksudnya? Ada yang sakit malamnya, terpilih sakit ego atau apapun ada? Mia sakit ego, nekem kira-kira? Kira-kira, insyaallah. Ya, sebab kita udah dapat rumus nih. Ya, timpaan itu varian ya, dan khusus kepada siapa yang sanggup terima, nggak salah jalan. Jadi ketika kita ada masalah, maka jangan anggap itu salah, itu benar. Kenapa? Syarat yusra usri dulu. Jangan hancurkan Al-Quran dengan perbuatan atau pemahaman. Mau yusra tanpa usri, engkau menghilangkan ayat. Fa inna ma'al yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jangan kau rombak ayat dengan perbuatanmu atau dengan pemahaman kita. Ada usri, alhamdulillah, ridha atau sabar. Enggak sanggup, harus sanggup. Oh, kita gagal tentu untuk kali ini. Usri udah datang tapi kita mengeluh, tapi kita enggak sabar, tapi kita emosi, tapi kita amarah. Maka gimana? Ya enggak apa-apa, yusranya mesti ulang di usri selanjutnya. Pernah nonton Ninja Warrior, yang guru-guru itu iya. Ada yang ketika nakolam loncatannya ke kanan kiri tahu? Nah, ini loncatnya enggak ke kanan, ke kiri dulu langsung gaya. Ketika dia ingin masih tetap hadiah itu, dia nggak bisa mulai dari situ lagi, dan dia mesti ikut tahun depan lagi. Artinya, yusri yang kau alami itu gagal kau lewati dengan sabar atau ridha, maka yusramu gugur. Kau harus menantinya pada usri selanjutnya, baru dapat yusranya lagi. You see that? Yes? Okay, and then sekian dapat kami sampaikan. Moga-moga malam menjadi manfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Bila memang hanya kita pakai, maka ubah berharga hak kalimatnya insyaallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sar wa radikal jar jum'ana fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan Tengku Irwan Setiadi yang hadir sama kita, jazakallah khair atas nasihatnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga malam ini suatu yang aneh karena sedikit yang hadir, mungkin karena keseringan buat acara. Betul, kecapean. Yang khidmah orang lain, yang capek dia. Ya betul. Sehingga memang sebentar-sebentar acara kita teringat setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, rasanya kok datang tamu itu senang luar biasa. Sampai ada yang bilang, Habib, kok bisa sering-sering datang Habaib? Ini udah sering datang Habaib. Rasanya kok datang Habib itu senang, semangat. Ada satu hal yang luar biasa kok datang tamu Habib. Dan sekarang udah datang tamu, dianya kewalahan.
Wah, sebentar sebentar acara. Gitu dibilang Habib, gitu ini ada datang tamu, kita sampaikan ke jamaah ini datang tamu. Hah, datang tamu. Hah, biasa alhamdulillah. Hah, datang tamu. Ini insyaallah tanggal 17 datang tamu Al-Jufri. Hah? Tanggal 19 datang tamu Habib Muhammad insyaallah Kalbi Salim. Kalau semua ini kasih kalian belum tahu masih tegur itu juga nggak tahu. Hah? Datang tanggal 19. Tapi itu semuanya alhamdulillah, tamu itu berkah. Kalau sering-sering datang tamu, alhamdulillah, berarti tempat tersebut sering datang keberkahan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabatnya Rasulullah, setiap mau makan ditunggu tamu dulu. Karena apa? Beliau makan pasti bersama tamu. Karena makanan yang dihidang untuk tamu itu makanan nggak bakal dihisap. Itu makanan yang bakal dihisap. Kalian pernah lihat di Arab itu kan ada makanan mewah, benar tidak? Yang sampai kambing besar. Kalian melihatnya itu terlalu berfoya-foya, iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Kalian jangan melihat sampulnya. Kalian tahu kenapa dibuat sebesar kayak gitu? Satu talam kambing bulat, kambing guling ditaruh yang makan cuma 5 orang, 7 orang. Kita pernah sama Habib Muhammad bin Shalih Al-Watas, semoga Allah panjangkan umurnya beliau, dan mudah-mudahan kita dengar beliau mau datang ke Indonesia, ke Aceh, mudah-mudahan sampai ke tempat kita, amin ya rabbal alamin. Jadi sehingga kita makan sama beliau, sama Habib Muhammad bin Shalih Al-Watas, diundang ke Seoul. Ada salah satu rumah orang kaya, rumah orang berfulus, dan waktu itu minal habaib, sehingga saking tajamnya dia, rumahnya dia di kebun binatang. Banyak binatang-binatang yang aneh-aneh semua di situ. Jadi sehingga dia hidang, kasih kita makan malam. Yang makan mungkin 5 atau 7 orang waktu itu, sama tamu, sama yang punya rumahnya. Satu talam besar di situ ada kambing bulat. Sehingga Habib Muhammad bilang, ini gak sanggup kita habisin. Ini gak sanggup kita habisin. Cuma segini makan. Udah potong aja setengah, kasih untuk di rumah, kasih untuk istrinya, anaknya yang di belakang. Istri bilang sama dia, ya Habib, semuanya kita taruh di sini supaya apa? Semua makanan kami malam ini gak dihisap sama Allah. Sisanya nanti mereka di belakang itu makan. Sisanya mereka di belakang itu makan. Terkadang orang melihat, oh ini terlalu berfoya-foya, tapi jangan salah kalian. Terkadang yang punya rumah sengaja ditaruh banyak-banyaknya supaya makanan mereka untuk keluarganya mereka nggak dihisap sama Allah. Dan juga karena apa? Di dalam makanan sisa tersebut ada keberkahan. Atharul muslimin barakah, bekas daripada orang muslim itu berkah. Karena itu di sana itu nggak ada istilahnya jijik. Minuman sisa kita minum gelas di sana itu kalau maulid dikasih minum. Kita mempraktekkan di sini, tapi takutnya terperido diserang. Di sana itu kalian tahu minuman stainless, gelas stainless itu yang besar, bukan yang sebesar nih, ada yang besar, yang satu gelas itu mungkin bisa minum sampai untuk 5 orang. Itu di Hadramut itu dibagi. Jadi dibagi, dan itu dibagi yang kita minum berapa tuh yang kita sambut, selebihnya kasih orang sebelah. Orang sebelah juga minum, nggak dilihat mana bekas bibirnya, ada. Sehingga apa dikasih orang sebelah minum. Berapa yang saya besok sebelah, saya kira sampai 5-6 orang yang minum itu. Habis kasih ke orang yang kasih, kemudian dibawa ke tempat orang kasih letak air, diletak, nggak dicuci, diletak. Sehingga kalau duduk yang paling belakang, majelisnya hari itu kan sampai ribuan. Duduk yang paling belakang ribuan bibir dari situ. Kalau jijik, nggak ada jijiknya. Kenapa? Itulah keberkahan di situ. Ada kita pernah dengar di antara masyayikh, dia datang minta doa, kemudian apa? Dia ambil itu air, kemudian disuruh minum, semuanya minum. Dah selesai minum semuanya, sehingga air sisa daripada minum itu dikasih kepada orang rumah, kepada hajatnya engkau. Sehat. Karena apa? Di situ ada keberkahan. Orang yang nak minum bekas orang lain,
itu hatinya perlu dipertanyakan, seakan-akan dia paling suci, yang lain jijik. Betul tidak? Betul tidak? Seakan-akan Beb, itu mungkin dia baru bangun pagi Beb, ada aroma yang tercium di situ. Sehingga kayak dia bangun pagi wanginya parfum, padahal sama juga wanginya. Sehingga apa? Itulah mereka di sana, didikannya mereka dari datuk-datuknya mereka, nggak ada yang namanya rasanya jijik. Sehingga kalau kita lihat sampulnya itu seakan-akan ini foya-foya, intro berlebihan, tapi mereka punya sifat seperti itu. Kita datang, waktu itu kita rihlah, ada Habib Fahmi kalau salah. Ada Habib Fahmi, ada Habib Muhajir. Kita pernah ceritakan ini juga di majelis dulunya. Itu kita datang niatnya sholat zuhur, tapi apa di masjid itu nggak ada air. Sehingga disuruh orang warga yang dekat masjid itu, yuk makan di rumah. Makan di rumah. Sehingga makan di rumah, sehingga disuruh wudu di rumah. Setelah wudu, kemudian kita sholat. Setelah sholat, rupanya ada anak yang nunggu kita. Sehingga apa? Ketika kita mau pergi dari masjid itu, datang anaknya bilang, disuruh sama abah ke rumah. Ke rumah. Sehingga kita pamit, kita minta izin, terima kasih banyak. Enggak boleh pulang dulu. Ternyata waktu kita datang, mereka langsung sembelih satu kambing dikasih tamu. Dan sehingga apa? Mereka mengundang beberapa orang. Satu kambing untuk kita. Sehingga katanya makan aja kambingnya, nggak usah makan nasinya, makan kambingnya kenyangnya. Karena apa? Sisa daripada itu mereka berikan kepada keluarganya. Lihat gimana. Ini enggak, tamunya pulang, anaknya minum. Jangan. Itu bekas tamu. Itu bekas tamu. Didikan itu semua karena didikan. Kita teringat waktu datang tamu ke rumah Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas. Kita di situ khidmah yang siapin semuanya, urusan bawa airnya, bawa nasinya semuanya. Sehingga itu tamu pulang, kita bersih-bersih. Datang anaknya, Habib Muhammad masih di situ. Datang anaknya, mau makan nasi yang sisa itu. Kata Habib Muhammad, apa? Engkau ambil yang di talam itu, campur di sini. Dia makan di talam ini, di talam sana masih ada sisa nasi. Kata Habib Muhammad, apa? Ali ambil itu nasi, taruh di sini. Anaknya lagi makan. Bukan yang dilarang, yang bekas sana juga taruh di sini. Berarti bekas berapa orang? 10 orang, satu talam 5 orang. Bekas berapa? 10 orang disuruh makan sama anaknya. Anak yang lain gak ada, disuruh panggil makan. Sehingga itu sisanya mereka yang mereka makan. Sehingga ditaruh banyak, bukan karena berlebihan, karena mereka mau itu keberkahan. Karena apa? Itu tamu itu berkah. Oleh karena itu, ketika seringnya datang tamu, jangan suntuk. Ya, berkah rumah itu sering datang tamu, berkah. Kita tahadutsan binikmah. Kita punya didikan daripada Walid itu dari dulu itu Walid itu suka sama tamu. Jujurnya secara manusiawi ya, kita awal sebelum ngertinya agak sedikit stres bentar tamu. Karena kalau datang tamu kami lagi yang harus beli, kami lagi cuci piring, kami lagi siapkan, kami pengen MC. Sehingga awal sebelum anak kehadiran, jadi itu kami tinggal di Kota Blang. Sehingga kita melihat rezeki yang melimpah di Walidnya kita. Karena apa? Karena beliau suka sama tamu. Nggak ada cerita tolak. Pernah datang Kiai Mufti ke Sumawai, satu bus. Kata beliau apa? Uang di tangan itu cuma ada 300.000. Yang datang 50 orang. Uang di tangan 300.000. Coba kalian bayangin makan apa? Beli nasi ayam geprek yang gak cukup, masih kurang 20. Sehingga pergi ke pasar. Sehingga pas pergi ke pasar dibantu sama Allah. Karena oleh dikenal sehingga dikasih. Sehingga alhamdulillah malah melimpah. Makanan waktu itu bisu makanannya pun bukan nggak dibuat sejadi-jadinya, tapi dibuat mewah. Tamunya semuanya kenyang. Oleh karena itu sehingga kita melihat datangnya tamu itu malah memudahkan rezeki. Al-Masyad, Teguri itu tahu kayak mana pahitnya Al-Masyad. Kok dihitung kayaknya orang yang kasih utang tuh kayak agak bosan, udah dibayarin minta utang lagi setelah itu. Utang, udah ada rezeki bayar utang, kemudian nggak berapa lama minta utang lagi. Ngapain coba dikasih? Kan begitu. Sehingga apa? Setelah itu dimudahkan. Ketika bahas ini kayaknya tamu yang hadir
yang untuk acara 500 orang nasi kotak berarti harus ada uang sekian. Insyaallah Habib. Insyaallah tarik nafas sedikit insyaallah Habib itu insyaallah Habib. Ini itu sekian insyaallah. Tapi subhanallah alhamdulillah mudah-mudahan Al-Masya selalu mudah rezekinya sehingga bang setiap datang tamu walaupun agak sedikit susah Allah kasih pintu jalan. Agak sedikit mikir uangnya memang itu kayak kata Tengkuan tadi innamal usri yusra. Tengkuan sebenarnya itu nasihat untuk kita. Yang kemarin itu Tengkuan tahu keadaan di Al-Masya kemarin sempat ngap-ngap dikit. Agak mengap karena apa? Baru siap penutupan ditambah lagi artefak. Setelah artefak datang Habib Ahmad, sebentar lagi datang tamu. Sehingga kok lihat keuangan banyak pengeluaran di dalam pemasukan. Tapi subhanallah setiap setelah acara nggak ada utang. Kayak yang baru kemarin nih, apa Habib kata dokter, apa Habib kita utang aja Habib, kita lihat kita bayar cicil. Alhamdulillah lebih. Tapi jangan dites lagi dokter itu, karena itu hanya kebetulan. Tapi nggak dalam Islam nggak ada yang namanya kebetulan. Tapi itu semuanya memang udah ditentukan sama Allah, harus ikhtiar dulu baru ada yang namanya kemudahan daripada Allah. Sehingga selalu doa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa tersebut itu akan memberikan kemudahan daripada untuk kita semuanya. Allah terkadang ingin kita itu untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Sehingga disebutkan setiap waktunya tahajud Allah memanggil mana hambaku yang meminta ampun maka akan aku ampuni, mana hambaku yang meminta maka akan aku kabulkan. Sehingga bisa aja Allah ampuni semuanya, bisa aja Allah kabulkan semuanya. Tapi apa? Allah kepingin kita menyebut nama Allah di pertengahan malam. Allah kepingin kita menengadahkan tangan kita untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika seseorang itu berdoa itu tanda Allah tersebut, itu orang tersebut tanda Allah itu sayang kepada itu hamba. Dan juga jika Allah kalau ingin kita melihat orang tersebut dekat sama Allah, orang tersebut sering diberikan karunia oleh Allah, maka orang tersebut suka berdoa kepada Allah. Oleh karena itu kita dapat guru-guru kita, kalau beliau senang beliau mengatakan barakallahu fikum. Kalau beliau marah beliau mengucapkan Allah yahdikum. Marah juga didoakan, bukan disebutkan kebun binatang, enggak disebutkan cacian dan makian, cuma dikatakan Allah yahdikum. Ataupun beliau lagi dalam keadaan kurang senangnya Allah yahfadukum. Sehingga itu semuanya doa. Ada orang soleh berdoa kepada Allah, ya Allah bila mana engkau ingin berikan karunia kepada aku sehingga aku masih bisa mengadahkan tanganku, aku memohon kepada engkau, itu bertanda engkau masih memberikan karunia kepadaku. Sehingga ketika aku memohon kepada engkau ya Allah, maka itu situnya aku meyakini itu karuniamu juga sampai kepadaku, doamu diijabah sampai kepadaku. Karena apa? Aku masih engkau berikan untuk mengadahkan tanganku untuk berdoa kepadamu ya Allah. Sehingga disebutkan juga Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim pernah yang semuanya tahu disiksa oleh raja apa namanya, Raja Namrud. Itu kan disebutkan dibakar Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu dibakar, yang disebutkan itu apinya dipanasin sampai 40 hari. Orang aja nggak mau dekat kepada itu api, saking panasnya luar biasa. Sehingga gimana cara dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam tersebut, itu disebutkan dalam kitab ada namanya manjani. Sehingga dulu itu disebutkan itu dulu ada seperti diletak suatu benda, kemudian benda itu dilempar. Apa namanya, ada kayak alat dalam peperangan itu, ya itu dah namanya, diletak di satu tempat kemudian dilepaskan, bisa dilempar karena apa, nggak bisa dekat. Sehingga Nabi Ibrahim diletak di situ kemudian dilempar ke tempat api itu. Sehingga ketika dilempar ke tempat api itu datang malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, kemudian kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah kamu ada permintaan? Kemudian kata Nabi Ibrahim, permintaan padamu atau pada Allah? Kalau kalian datang dengan malaikat Jibril kayak gitu, oh iya,
kan gitu. Tapi imannya para anbiya nggak seperti iman yang lain, iman yang luar biasa. Nabi Ibrahim sedang dilempar tersebut, di api tersebut ditanya, doa meminta kepadamu atau kepada Allah? Sehingga kata Nabi Ibrahim, kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kalau permintaan padaku, aku nggak bisa berbuat apa-apa, tapi minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian kata Nabi Ibrahim, lastu laka bihajah, aku tidak ada hajat kepadamu. Sehingga dicuekin. Kata malaikat Jibril, ya udah kalau gitu engkau minta sama Allah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ilmu bihali yughni an su'ali. Kata Nabi Ibrahim, ilmu bihali yughni an su'ali. Allah mengetahui tentangku, perihalku, maka aku tak perlu lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu yang lebih baik untukku. Sehingga ini doa disebutkan dalam salah satu doanya Imam Haddad. Ada salah satu syair, qad kafana ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Kalau kalian mau kayak gini seperti malaikat dan seperti Nabi Ibrahim, silakan. Tapi imannya kalian harus seperti Nabi Ibrahim, yang perlu doa. Karena apa? Lebih tahu tentang diriku Allah. Kalau seperti ini, kalian jadikan dulu iman kalian seperti Nabi Ibrahim. Maka kalian kalau gitu gak perlu doa, tetap berjalan. Sehingga perlu doa, karena apa? Itulah kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad kafani ilmu rabbi, telah cukup padaku pengetahuan Allah tentang diriku. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaanku, daripada ikhtiarku. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Maka dengan doaku ini, maka itu sungguh suatu persaksian kepada Allah, biftigari, akan kerendahan diriku, akan penghambaan diriku kepada Allah. Kita meminta kepada Allah karena kita menghambakan diri kita kepada Allah, akan urusan diri kita kepada Allah. Imam Haddad itu dari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya, dan juga Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dari kecil diajarkan oleh orang tuanya. Apa yang diajarkan? Minta apapun, sholat dulu hajat, minta sama Allah. Minta apapun, sholat hajat, minta sama Allah. Ingin sesuatu, maka kata halatinya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kata halatinya apa? Engkau ingin sesuatu, maka sekarang engkau bantu aku untuk aku bisa mencapai memberikan sesuatu tersebut. Gimana? Engkau sholat 2 rakaat, kemudian engkau berdoa. Engkau sholat hajat, engkau berdoa, ya Allah, berikan saya ini ya Allah. Sehingga apa? Dari kecil udah diajarkan seperti itu. Diajarkan ingin sesuatu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, dikabulkan oleh. Kenapa? Pelajaran buat si anak tersebut, segala hal sesuatu minta kepada Allah, tidak berharap kepada orang, mintanya sama Allah. Itulah urusan daripada doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusan tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan dalam doa tersebut bahwasanya keridhaannya Allah, dalam doanya, dalam qasidahnya Imam Haddad disebutkan keridhaannya Allah itu lebih besar. Sehingga dengan kita meminta kepada Allah, yang kita harapkan semoga Allah tersebut itu ridho kepada kita karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah sudah ridho, maka itu hal yang paling besar. Surga tersebut, nikmatnya surga bukan karena hal apapun, karena di situ ada keridhoannya Allah. Orang yang dimasukkan ke dalam surga karena di situ ada keridhoannya Allah. Sehingga itu neraka menjadi hukuman. Kenapa? Kalau bukan karena di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ada murkanya Allah, maka itu menjadi siksaan bagi orang yang melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang pastinya surga tersebut karena di situ ada keridhaannya Allah, dan juga pastinya karena di situ ada Rasulullah. Nikmatnya surga karena di situ ada Rasulullah. Sampai disebutkan sahabatnya Rasulullah ketika ditanya, Sayyidina Ka'ka bin Amr At-Tamimi, ketika ditanya oleh sahabatnya, ceritakan kepada kami gimana akan tentang surga.
Sehingga Sayyidina Kakak mengatakan tidak menceritakan akan urusan bidadari, tidak menceritakan akan urusan makanan dan lain sebagainya, tapi disampaikan oleh Sayyidina Kakak bahwasanya fiha Rasulullah. Dalam surga tersebut itu ada Rasulullah. Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengatakan fi jannatin ma syakhana min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Di dalam surga bukan karena urusan apapun yang nikmat di dalam urusan tersebut, di dalam tempat tersebut, tapi illa likauni hibbi fiha khayyama, tapi karena kekasihku ada di dalam surga tersebut. Karena dalam tersebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam Maulid yang ulama, ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Apa artinya? Yang nggak tahu istighfar sama Allah setiap hari selawat, tapi nggak tahu arti. Sehingga disebutkan waj'al lana fil jinani majma'. Jadikanlah bagi kami fil jinani majma', di dalam kami berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini menjadi doa buat kita semuanya, sehingga yang hadir, yang mendengar baik daripada streaming, baik yang hadir di sini, sehingga ini menjadi satu doa yang di dalam fasalnya awal, di situ ada dunia akhir, ada doanya akhirat, ada doanya dunia, sehingga di antara doa tersebut yang hadir, yang mendengar, yang segala hal apapun yang berjalan di ini acara, maka sehingga doanya apa? Fil jinani majma', berkumpulnya kami di dalam surga. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di ini perkumpulan, maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala fil jinani majma'. Sampai disebutkan oleh Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa qulu istima' la yatimmu istima' fil jannah ma'udu fil istima'. Setiap perkumpulan yang itu perkumpulan tidak membuahkan hasil di surga kelak, maka itu perkumpulan sia-sia. Itu perkumpulan tidak dianggap, itu perkumpulan gak ada harganya. Perkumpulan tapi gak ada menghasilkan di akhirat kelak. Kalau itu perkumpulan tapi di akhirat kelak hanya terjadi tuntut menuntut, maka apa enaknya itu perkumpulan? Yang ada hanya untuk tambah tuntutan buat kita. Di dunia kita saling duduk, di dunia kita saling berkumpul. Kemudian itu perkumpulannya tersebut, sehingga itu perkumpulan akan membuahkan hasil persaksian, fulan bin fulan pernah duduk bersama saya ya Allah di majelis ini, di pengajian ini, di masjid ini, sehingga apa? Itu perkumpulan maka akan membuahkan hasil di akhirat kelak. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya, kita lupa teksnya, tapi ada disebutkan bahwasanya dalam hadis tersebut ahli jannah, orang-orang yang di surga, mereka ketika di surga kelak, mereka saling mengingat satu sama yang lain. Apa yang mereka ingatkan? Mereka mengatakan bahwasanya kita dulu pernah duduk di majelis, kita dulu pernah berkumpul juga ketika di dunia. Di mana? Di pengajian. Di mana? Di majelis. Di mana? Di masjid. Mereka saling ingat satu sama yang lain karena apa? Mereka saling duduk, mereka saling ketemu, mereka saling bertatap muka ketika mereka di dunia. Pastinya itu perkumpulan ketika mereka di dalam tempat yang baik. Tapi apa? Mereka juga saling ingat. Kenapa? Mereka saling tuntut menuntut. Iya, kita pernah duduk. Ngapain? Di kafe main chip. Kita pernah duduk ngopi. Ngapain? Main saham-saham. Kita pernah duduk di satu tempat. Ngapain? Main kripto dan lain sebagainya, saling tutup menuntut main trading dan lain sebagainya, sehingga apa? Itu menjadi tuntutan di akhirat kelak. Ya Allah, dia tipu aku ya Allah. Kenapa? Karena dia kenalkan itu game, lupa itu dia kenalkan itu aplikasi, ternyata ilegal ya Allah. Ternyata judi ya Allah. Katanya sedekah, tapi ternyata judi ya Allah. Hanya bungkusnya aja sedekah. Ya Allah, dia ya Allah kenalkan kepada saya perempuan ya Allah, sehingga aku pacaran ya Allah. Ya Allah, dia kumpulkan kepada saya. Kenapa? Karena dia kepala asrama perempuan. Karena semua absen di dalam kontak HP-nya dia lebih banyak nama perempuan.
Ya Allah, saya dulu di dunia ya Allah kenal kepada dia ya Allah karena perempuan ya Allah. Saya dulu duduk sama perempuan ya Allah, ketawa-ketawa sama perempuan ya Allah, berkumpulan sama orang-orang maksiat ya Allah karena dia ya Allah. Nauzubillah. Astagfirullah semua. Memang itu nggak pernah kalian dengar ya. Kalian nggak pernah duduk kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kami di dalam kontak HP-nya kami nggak ada perempuan, Beb. Nggak ada, kecuali mungkin itu karena darurat kayak sepupu walaupun bukan mahram kan. Tapi nggak pernah ngobrol kecuali kakak, adik perempuan, umi. Yang lain nggak ada perempuan, Beb. Kita pernah di tempat Kiai Mufti itu dikasih buat HP awalnya karena kita masih alumni pertama jadi cuma 7 orang sehingga awal dikasih buat HP kemudian dikumpulin HP semuanya dicek. Beliau nggak perlu yang lain, beliau cuma lihat aja kontak, nggak perlu dibuka foto, nggak perlu dibuka isi SMS karena dulu nggak ada chatting itu belum ada, zaman kita tuh masih SMS telepon sehingga yang beliau cek cuma nama kontak. Sutio, ini siapa yang kamu? Ini siapanya kamu, ini siapa kamu, fulana ini siapanya kamu. Itu dia tanya. Sehingga dengan ada nama kontak tersebut itu akan membuat dia hubungi itu perempuan. Sampai beliau mengatakan ngapain kau letakkan foto, letakkan nomor HP perempuan di sini ada apa? Sehingga jangan sampai kontaknya kita itu lebih banyak nomor perempuan. Nggak ada untuk silaturahmi kan kata Rasulullah. Perpanjang silaturahmi. Itu bukan silaturahmi. Itu namanya maksiat, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak menghabiskan suaranya dia telepon, panasnya HP-nya dia itu karena telepon perempuan. Lama gak duduk sama perempuan, duduk di kafe, ketawa-ketawa. Ketika cari tempat di kafe, oh di situ ada perempuan, kita duduk di sini. Sehingga bisa menampakkan akan kemewahan HP-nya kita, bisa menampakkan kita ini anak gaul, kita ini anak modern. Sehingga perempuan itu nggak lihat dia kayak memancing perempuan tersebut supaya lihat dia. Nauzubillah. Enggak, di situ ada perempuan, jangan duduk dekat situ, cari tempat yang lain. Ini enggak malah cari, oh di situ nggak ada perempuannya, kafe itu nggak ada perempuan. Cari kafe yang banyak perempuannya. Pakai pakaian yang Masya Allah. Sehingga apakah ini perkumpulan nggak menjadi tuntutan dia di akhirat kelak? Apakah tidak menjadikan kawan yang dia ini menjadi tuntutan di akhirat kelak? Ya Allah, yang mengenalkan kepada saya pacar itu lagi ya Allah. Yang membuat kita sedih apa? Di Luxmawe, tempat satu daerah, yang itu daerah tempat terjadinya pelacuran. Kita sebutkan Luxmawe ini syariat Islam. Tapi udah terjadi sampai setahun lebih. Ternyata tempat terjadinya PSK. Di mana? Luxmawe. Kenapa? Karena semua saling diam. Kemudian terpengaruh sama kawan. Kemudian perkumpulannya nggak baik sehingga hal itu terjadi. Jangan kalian pikir iman saya kuat, saya duduk sama orang narkoba, saya nggak minum narkoba, nggak kena narkoba, tapi makan uang narkoba tersebut. Engkau nggak kena narkoba, tapi engkau makan uang narkoba, sama juga kayak engkau itu makan daripada yang haram. Saya nggak minum narkoba, tapi saya tahu uang hasilnya itu daripada narkoba. Dia traktirin kami, kapan lagi, Beb? Sehingga makan haram. Dia susah dengan nasihat karena dalam tubuh dia udah masuk hal yang haram. Dia duduk sama orang-orang yang maksiat. Kalau dia bisa mengajak, silahkan. Tapi dia diwarnai sama orang-orang maksiat. Nauzubillah min dzalik, lebih baik tinggalkan. Orang katakan sombong, Beb. Orang katakan udah so alim. Biarkan, yang penting iman saya masih selamat dulu. Kalau iman dah kuat, kita bisa mengajak, silahkan. Silahkan duduk sama mereka supaya mereka tertarik sama kita, mereka bisa ikut kita. Tapi berapa banyak, termasuk ada anak majelis, anak pengajian, anak masjid. Beb, saya duduk sama orang-orang tersebut, Beb, karena apa? Supaya orang tersebut ikut. Saya duduk sama perempuan karena itu kepergok sama kita, sehingga kita diamin aja. Nggak mungkin kita sidak, ngapain kita sidak? Bukan anak santri kita kan gitu, cuma anak majelis. Kalau anak santri kita sidak kan gitu. Jadi sehingga dia datang, Habib minta maaf Habib, saya duduk sama perempuan. Oh ya, Anda nggak tahu di mana?
Oh Habib nggak tahu ya? Habib jadi nggak lihat kami, kayak nyesal di telepon. Setelah itu apa? Dia bilang Habib niatnya saya Habib, kalau Habib sekarang baru tahu ya udah saya kasih tahu Habib, jangan sampai tinggal daripada yang lain. Niat saya Habib untuk ngajak itu perempuan ke majlis, supaya ngajak itu Habib, dia kepala ini, dia ketua ini, dia ini, dia ini, dia ini. Sekarang mana? Hilang. Karena apa? Kalau belum kuat iman, jangan dulu. Selagi masih bahasa belajar dulu. Dakwahnya kamu tuh nanti. Selagi bisa dakwah dengan kadarmu, dakwah dengan kadarmu. Tapi jangan berat-berat. Itu sebenarnya udah tingkat keimanan seorang pendakwah. Kemudian kamu langsung masuk. Imannya kamu masih goyang-goyang, jangan dulu. Masih naik turun, jangan dulu. Serahkan kepada yang lebih paham. Jangan sampai kita malah terikut daripada itu tersebut. Ada kita punya kenal sama satu orang, kitab semua kita kasih dia bisa baca. Anak pesantren. Dia berangkat ke Jakarta. Sehingga apa? Luar biasa, ilmu luar biasa. Masuk kenal sama kawan, yang itu kawan buka aurat. Sehingga kawan tersebut kumpul laki-laki perempuan biasa. Apa yang terjadi sekarang? Kitab gak pernah dia buka, pakaian dia berubah, ucapan dia berubah, masjid dia gak kenal, majelis dia gak kenal, pengajian dia gak kenal. Dia ngehancurkan nama Aceh di luar. Orang tahunya Aceh Islam yang luar biasa, syariat Islam. Tapi apa? Orang-orang kawan-kawannya dia semuanya ngelihat dia Aceh ini hanya sampulnya aja, kata kawannya dia. Tapi mereka semuanya orang perusak Islamnya. Siapa mau mereka itu? Kawan-kawannya dia. Kenapa bisa kayak gitu? Jangan salahkan Acehnya, tapi salahkan dianya. Niatnya dia itu dakwah, tapi dia malah menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ya ikhwan hadirin, kalian silahkan duduk dimanapun kalian duduk, silahkan. Tapi kalian lihat kawannya kalian, lihat tempatnya kalian, lihat orang di hadapannya kalian. Jangan sampai kalian kalian yang mewarnai mereka. Jadi kalau internetnya kalian, HP-nya kalian bukan ladang kalian dalam maksiat. Jadi kalau internetnya kalian mengajak orang dalam urusan taat. Jangan sampai kalian menjadi kepala asrama perempuan, nomor kontak perempuan dihapus. Kalau nggak ada manfaat dihapus. Telepon perempuan tiap malam nggak ada manfaatnya. Tiap malam telepon kepadaku, nikahnya sama orang lain. Kasih jajan itu cewek, tapi mahar orang lain yang kasih. Kalau kalian mau serius sama perempuan, datangin, bismillah. Kasih uang jajan tiap hari, traktirin tiap hari, duduk di luar tiap hari, maksiat tiap hari. Biasa itu orang yang pacaran, yang lakukan tersebut sengaja dibuat kayak gitu supaya dia galau. Pasti putus. Mudah-mudahan yang pacaran, yang gak putus dalam waktu dekat, mudah-mudahan cepat putus. Mudah-mudahan yang dalam HP-nya banyak nomor kontak perempuan, jadi kepala asrama perempuan, mudah-mudahan cepat rusak itu HP. Mudah-mudahan yang sering duduk sama perempuan, ketawa sama perempuan, mudah-mudahan Allah buat dirinya itu stres, sumpah, dan mudah-mudahan pertemanannya dia itu rusak, berteman sama yang maksiat, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia, Allah selamatkan dia, dan mudah-mudahan hidayah buat kita semuanya. Alhamdulillah wa qulna salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala basyara lillahi man wasafatu hin qulubatu hayyul ashjana wallahu barakna fa man sabil qawlu minna aw yakunu thanana lakin huma fi sararika alima di safatu rabbina wa hadana wa in tazazna bil mawadatiha huna narfa di fakhrina wa rajana lil wahid yahdi ali ilahana mutawassil man ilayhi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safihi zaidil
الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بنا خطانا واصلح بنا في نهج طه المصطفى طبر على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسن ومن أجاب نداءنا وذوي الهلوك وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاهدي سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الطهف بك الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كنسلحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح صبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah majelis sudah selesai kemarin itu ketika